Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini masih diberikan kesehatan, kelancaran sehingga bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Tetap semangat dan selalu jaga kebersihan agar kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk video kali ini saya akan menjelaskan atau tutorial tentang memelihara sistem bahan bakar bensin sebagai tugas mata kuliah penyetelan sepeda motor EV kelompok 4 dengan anggota yaitu saya sendiri Rosanto, Andre Wicaksono, Mulyo Maulana, dan Imam Riyadi. Memelihara sistem bahan bakar bensin ini kode unitnya yaitu ODO.SM02.006.01. Baik, ada 3 tahap dalam memelihara sistem bahan bakar bensin. Yang pertama yaitu ada tahap persiapan, pemeriksaan, dan penyetelan. Pada langkah persiapan, yang pertama adalah penempatan kendaraan pada posisi aman. Biasanya ini kalau di bengkel-bengkel resmi atau dealer, ini kendaraan yang akan diperbaiki atau diservis ini dinaikkan ke bike lift ya. Dikandung maksud agar kendaraan tersebut posisinya aman. Kemudian yang kedua, pemilihan buku manual. Dalam praktek ini biasanya menggunakan report sheet atau job sheet sebagai panduan yang diadop dari buku modul, buku manual. Contoh misalkan sepeda motor yang dipakai adalah jenis Honda. Buku manualnya nanti referensinya yang dikeluarkan dari PT Honda, Astra Honda Motor. Kalau Yamaha ya biasanya dari Yamaha Motor. Kemudian kalau di dunia pendidikan itu biasanya juga diambil modulnya dari seperti VDC Malang dan lain sebagainya, atau lembaga-lembaga pelatihan yang lain. Langkah persiapan yang ketiga yaitu pemilihan peralatan yang sesuai. Alat nanti yang digunakan untuk pemeriksaan dalam memelihara sistem bahan bakar bensin. Oke. Langkah berikutnya yaitu pemeriksaan sistem bahan bakar bensin. Yang pertama yaitu memeriksa saringan udara. Amati saluran bahan bakar. Memeriksa saringan udara. Memeriksa terhadap kotoran atau kerusakan dari saringan udara. Ini biasanya ada 2 tipe ya, yaitu tipe atau filter saringan udara basah dan kering. Nah, ini kalau yang di gambar ini adalah jenis yang kering, bisa dibersihkan dengan kompresor. Selanjutnya adalah pemeriksaan saluran bahan bakar atau fuel line. Kita bisa mengamati saluran bahan bakar secara visual ya.
dari keretakan, kendoran sambungan ataupun kebocoran. Diperhatikan atau diamati apakah saluran bahan bakar tersebut mengalami keretakan, ada keretakan atau bocor, mungkin kendor. Kalau ada keretakan, alangkah baiknya saluran bahan bakar tersebut diganti. Saluran bahan bakar ini berfungsi sebagai saluran pemindah bahan bakar dari tangki ke karburator. Ini jadi sangat penting. Selanjutnya adalah pemeriksaan bahan bakar. Kita bisa mengamati secara visual ya terhadap kebocoran dan sumbatan dari keran bahan bakar tersebut. Ini fungsinya untuk membuka dan menutup aliran bensin dari tangki dan sebagai penyaring kotoran atau partikel debu juga. Ini keran bahan bakar. Berikutnya adalah memeriksa saringan bahan bakar. Untuk meningkatkan kualitas dan kebersihan bahan bakar, ini memang suatu kendaraan atau sepeda motor ini diperlukan yang namanya saringan bahan bakar ya. Dan ini dipasang biar kualitas bahan bakar tersebut ini atau kebersihan bahan bakar tersebut ini terjaga. Ini biasanya dipasang saringan. Ini dalam pemasangan saringan ini memang tidak asal pasang saja ya, tidak asal pasang saja. Ini dalam pemasangan tanda harus tanda panah ini, tanda panah ini harus sesuai dengan arah aliran bahan bakar, jangan sampai terbalik. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan cuk. Pemeriksaan cuk diperiksa dari kelancaran kerja tuas ya, kelancaran kerja tuas atau handle cuk ketika terbuka ataupun tertutup. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah pemeriksaan selanjutnya itu adalah memeriksa cara kerja gas tangan. Ya. Kita bisa memeriksa apakah gas tangan dapat berputar dengan lancar dan halus pada posisi terbuka, pada posisi membuka penuh ya, dan dapat menutup kembali secara otomatis setelah dilepas ya. Setelah ditarik, lepas, ini tuas tersebut bisa kembali ke posisi semula secara otomatis atau tidak. Kalau kembali secara otomatis berarti ini masih berfungsi dengan baik. Kemudian gerak bebasnya ini jaraknya antara 2 sampai 6 mm ya, atau 0,2 in. Jarak bebas gas tangan tersebut. Oke. Selanjutnya adalah penyetelan karburator campuran bahan bakar dan udara serta putaran stasioner. Biasanya masalah yang terjadi di karburator ini sebagian besar adalah disebabkan oleh penyumbatan kotoran dan keausan komponennya. Ini masalah yang sering terjadi seperti itu. Dan gangguan lain yang terjadi antara lain, misalkan kurang tepatnya penyetelan campuran bahan bakar dan udara, itu salah satu juga gangguan yang lain. Dan misalnya terlalu gemuk atau terlalu kurus, itu penyetelan campuran bahan bakarnya bisa terlalu gemuk atau terlalu kurus. Ini biasanya yang menyebabkan
tersumbatnya atau penyumbatan kotoran ya pada karburator. Dan penyetelan campuran ini itu dimaksudkan agar campuran bahan bakar dan udara ini mencapai perbandingan yang ideal, nah, biar tidak terjadi kegemukan atau kurusan ya. Jadi memang harus tepat ya. Jadi campuran bahan bakar dan udara ini idealnya berapa? Nah, idealnya perbandingannya yaitu 1:14,7, itu sesuai dengan di buku modul ya. Hal ini memang penting dilakukan karena campuran bahan bakar yang tidak homogen itu akan menghasilkan pembakaran yang tidak sempurna, sehingga daya mesin akan menurun juga. Nah, agar penyetelan campuran diperoleh hasil yang optimum, terlebih dahulu mesin harus dalam kondisi temperatur panas kerja. Itu. Oke, selanjutnya adalah langkah penyetelan. Yang pertama, jarak bebas gas tangan. 2. Perbandingan campuran bahan bakar dan udara. 3. Putaran stasioner. Sepeda motor dengan sistem bahan bakar kontrol elektrolis ya. Maaf, ini tadi penyetelan. Sepeda motor dengan sistem bahan bakar elektrolis, ini kontrol elektrolis. Secara prinsip pengaliran bahan bakar yang dikontrol secara elektrolis adalah sama dengan yang mekanis. Ya, secara prinsipnya itu sama. Di mana hasil akhir pengalirannya di saluran dalam ruang bakar melalui saluran masuk atau intake manifold sudah dalam bentuk gas atau kabut. Ya. Namun yang berbeda dalam komponen-komponennya. Yang membedakan itu dalam komponen-komponennya. Adapun yang ada di gambar itu sebuah bagan sistem pengaliran bahan bakar yang dikontrol secara elektrolis, itu ada di gambar. Bagaimana cara memeriksa kinerja pompa listrik bahan bakar? Kita memeriksa tegangan sumber pada pompa bahan bakar serta tekanan aliran bahan bakar hasil pemompaan ya. Itu ini berfungsi mengalirkan bahan bakar dengan tekanan tinggi menuju injektor ya, melalui saluran bahan bakar atau fuel feed hose. Yang terakhir adalah pemeriksaan injektor. Periksa tegangan yang masuk ke injektor dan periksa untuk semprotan bahan bakar. Ini katup jarum akan membuka secara elektromagnetis ya. Katup jarum akan membuka secara elektromagnetis dan terputus-putus. Nah, volume bahan bakar yang diinjeksikan tergantung pada lamanya pembukaan injektor atau timing injection. Nah, fungsi dari penginjeksian ini atau penyemprotan bahan bakar pada saluran masuk ya, dalam bentuk kabut bensin yang sangat halus. Jadi fungsi menginjeksikan bahan bakar pada saluran masuk dalam bentuk bensin yang sangat halus. Pembukaan katup injektor diatur secara elektromagnetis oleh ecu ya. Demikian itu tadi penjelasan atau video tutorial
pada materi memelihara sistem bahan bakar bensin. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.